Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di bab 3, yaitu tentang networking pada virtual box. Di bab 3 ini kita akan membahas yang pertama yaitu reset MAC address, network mode NAT, dan lain-lain. Kita masuk pembahasan yang pertama yaitu reset MAC address. Kenapa sih kita harus mereset MAC address? Karena seperti yang kalian ketahui sebelumnya, bahwa saya sudah mendownload atau menginstal 3 virtual machine ini, di mana yang dua ini merupakan hasil cloning atau duplikasi dan hasil impor, juga merupakan hasil duplikasi dari virtual box yang pertama ini. Nah, kenapa kita harus mereset? Karena kita akan melakukan networking pada virtual machine kita, tetapi dengan syaratnya yaitu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi kita harus mereset atau mengganti MAC address kita. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang networking atau akan melakukan atau menghubungkan virtual machine kita dengan internet, virtual machine kita dengan laptop kita, atau virtual machine dengan virtual machine lain. Nah, tetapi sebelum kita menghubungkan semua ini, harus mengganti MAC address terlebih dahulu supaya tidak salah atau mereset. Caranya itu dengan klik kanan, settings, kita pilih network, advance. Nah, ini MAC address-nya. Di sini MAC address-nya itu masih CD56. Cara meresetnya itu dengan klik tombol yang ini. Kita klik. Nah, sudah berubah jadi 9696. Kita oke. Nah, kita akan mereset atau menggantinya ini hanya dua ini. Karena yang ini merupakan yang utama, jadi tidak usah kita reset atau ganti. Kita hanya mereset yang Ubuntu clone dan Ubuntu impor. Kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu yang impor ini. Kita klik kanan, settings, network, advance. Nah, di sini masih CD56 ya. Kita klik tombol yang ini. Oke, ini sudah berubah ya jadi 2141. Oke. Nah, itu merupakan cara mereset atau mengganti MAC address pada virtual machine virtual box. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu network mode NAT. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, kita harus tahu nih apa sih fungsi dari NAT. Fungsi dari NAT yaitu untuk menerjemahkan IP privat kita ke IP publik ataupun sebaliknya. Jadi nantinya IP privat kita akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Jadi kita start saja ya dulu. Saya akan coba ping google.com. Nanti jika virtual machine kita itu terhubung dengan internet di laptop kita, nanti akan muncul output TTL. Jika tidak, nanti akan munculnya timeout. Nah, ini terhubung ya teman-teman, karena munculnya TTL. Oke. Jadi, virtual machine kita ini terhubung dengan laptop kita melalui hidden interface, yaitu interface yang tersembunyi. Jadi misal kita akan ngeping
IP pada laptop kita dengan virtual machine itu tidak akan bisa, karena ini itu terhubungnya melalui hidden interface yang tersembunyi. Tuh. Kita coba IP address ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui IP address virtual machine kita, yaitu 10.0.2.15. Kita coba pilih di command prompt. Nah, ini kita masukkan IP virtual machine kita ya. Pin 10.0.2.15. Nah, ini tidak akan bisa karena virtual machine kita terhubung dengan laptop kita itu melalui hidden interface atau interface yang tersembunyi, jadi tidak akan bisa ada hasilnya. Nah, ini ya, tidak akan keluar hasilnya karena ini terhubungnya lewat hidden interface atau interface yang tersembunyi. Nah, seperti itulah pengertian NAT, yaitu menghubungkan virtual machine kita dengan laptop kita atau QS OS dengan host OS dengan hidden interface. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Nah, apa sih perbedaannya? Di sini, ini jika menggunakan NAT, simulasi jika menggunakan NAT. Nanti virtual machine kita ini akan langsung terhubung dengan host OS melalui hidden interface. Nah, karena melalui interface yang sama, maka otomatis virtual machine kita juga memiliki IP yang sama. Di sini contohnya 10.0.2.16. Nah, tetapi virtual machine kita ini tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, jika menggunakan yang NAT network, itu virtual machine kita ini bisa langsung terhubung dengan host OS, harus melalui switch virtual terlebih dahulu. Karena harus melalui switch virtual terlebih dahulu, jadi virtual machine kita ini tidak memiliki IP yang sama ataupun berbeda. Nah, di sini contohnya 10.0.2.16, yang satunya 10.0.2.7. Nah, setelah virtual machine kita ini terhubung dengan switch virtual, baru nanti akan terhubung dengan host OS melalui hidden interface. Nah, itulah perbedaannya. Kita langsung praktekkan saja ya yang NAT di VirtualBox. Nah, kita cek dulu ya, apakah NAT ataupun sudah ganti. Nah, di sini NAT. Terus kita cek yang clone. Oke, NAT juga sama. Kita langsung saja start ya, yang Ubuntu dulu. Cek ya.
di sini virtual machine kedua ini mempunyai IP yang sama, yaitu 10.0.2.15. Nah, ini merupakan pelaksanaan dari yang NAT. Jadi kita akan lanjut yang NAT network. Jadi ini details klik kanan, terus start network manager. Nah, nanti yang network ini itu diklik yang create ini. Jika sudah, nanti keluarnya seperti ini. Terus kita pencet yang Ubuntu-nya, setting. Nah, di sini kita diganti yang NAT network. Oke. Ini satunya juga yang Ubuntu clone. Oke. Kita coba start ya. Di sini yang NAT network ini kita nggak langsung mempunyai IP. Jadi kita harus melakukan perintah terlebih dahulu. Perintahnya yaitu sudo dh client -r n+3. Masukkan password. Oke, ini sudah hilang ya teman-teman IP-nya. Kita ketik lagi sudo dh client n+3. Ini itu merequest atau meminta IP kembali. Kita enter IP address. Nah, ini sudah ada lagi IP-nya. Kita lakukan hal yang sama pada virtual machine yang satunya. Nah, ini juga sudah ada. Yang satunya IP-nya 10.0.2.7, yang satunya lagi 10.0.2.8. Sudah tidak sama lagi karena ini menggunakan yang NAT network yang terhubung dengan host AS melalui switch virtual terlebih dahulu, baru nanti terhubung ke host AS melalui hidden interface. Nah, inilah cara mempraktekkan yang NAT network. Nah, karena sudah terhubung dengan internet, jadi seharusnya virtual machine kita bisa di-ping dengan IP yang tadi ya, dengan ping google.com. Bentar. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu bridge network. Nah, apa sih bridge network itu? Atau bagaimana sih cara kerjanya? Nah, simulasinya kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Jadi, virtual machine kita ini nantinya akan mendapatkan IP yang sama dengan internet yang terhubung dengan host AS kita. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas yang NAT network. Nah, virtual machine kita ini mendapatkan IP yang random atau nggak tahu berasal dari mana. Tapi kalau di bridge network ini, nantinya virtual machine kita akan mendapatkan IP yang sama dengan internet yang terhubung dengan host AS kita. Jadi seolah-olah virtual machine kita ini juga terhubung langsung dengan internet seperti host AS kita. Nah, kita langsung saja praktekkan. Di sini kita harus mengganti dulu settingan network yang tadinya NAT network jadi bridge network. Ini ya. Ini bridge updater. Oke. Kita langsung start. Nah, di sini kita langsung aja ketik IP address.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.217.123. Nah, kita bisa mengecek di control panel. Control panel, terus network and internet, network and sharing center, adapter settings. Nah, di sini ya, ini internet atau wifi yang terhubung dengan host AS saya. Jadi kita buka yang ini. Details. Nah, ini 192.168.217.76. Nah, yang 76 ini itu tidak sama ya dengan yang tadi, kayak ada tambahan gitu. Ini 192.168.217.123. Kalau yang di sini ini titiknya 76. Nah, seperti itu. Jadi virtual machine kita ini mendapatkan IP yang sama dengan internet yang terhubung dengan host AS kita. Begitulah cara kerja Bridge Adapter. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu host only network. Nah, simulasinya itu seperti ini. Nantinya virtual machine kita akan terhubung dengan host AS kita melalui host only interface. Mohon maaf itu saya salah nulis. Nah, jadi nantinya itu virtual machine kita bisa terhubung dengan host AS kita karena memiliki IP yang sama. Kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini itu kita harus mengganti dulu settingan networknya. Kita setting. Nah, ini diganti yang host only adapter. Oke, kemudian kita start. Nah, di sini kita harus menghilangkan IP-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo client min r en pn0 s3 enter, masukkan password, bentar, terus ketik IP address. Nah, di sini sudah hilang ya IP-nya. Kemudian kita akan meminta kembali IP-nya. Perintahnya sama, sudo client enp0s3, nggak ada min r-nya, enter, terus ketik IP address. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kita coba cek di control panel. Kita cek yang ini, VirtualBox host only Ethernet. Nah, yang ini kita klik details. Nah, di sini sama ya, IP-nya 192.168.56.1. Cuman ya di sini ini ada tambahan 04. Kita coba ping ya. Ping yang ini. Kita coba ping yang ini. Ping 192.168.56.1. Nah, di sini ini tidak berhasil ya teman-teman, karena memang tidak berhasil karena memang pada dasarnya disable firewall kita ini belum dinonaktifkan, jadi tidak bisa. Jadi host AS kita ini terlindungi. Kita pingnya di command prompt saja.
Kalau di command prompt berarti pingnya yang IP dari virtual machine. Ping 192.168.104. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Begitulah cara kerja hash only adapter atau hash only network. Nah, di sini kita akan masuk pembahasan yang ketujuh, yaitu disable Windows Firewall. Yaitu saya akan memberitahu cara menonaktifkan Windows Firewall supaya kita bisa ping di virtual machine. Nah, sebelumnya kan kita sudah ping di command prompt atau di host OS ke virtual machine dan hasilnya TTL atau berhasil. Tetapi ketika di virtual machine ke host OS itu tidak bisa karena alasannya yaitu Windows Firewall-nya belum dinonaktifkan. Di sini saya akan menonaktifkan Windows Firewall-nya terlebih dahulu supaya bisa ping di virtual machine. Caranya buka control panel, System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, di sini ya, ini sudah saya matikan. Sebelum dimatikan itu seperti ini. Nah, ini masih menyala, jadi harus dinonaktifkan dengan cara ini terus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ping ya. Di sini ping IP host OS 192.168.56.1 enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Cara mematikannya tinggal CTRL-C. Nah, supaya tidak terlalu panjang. Nah, begitu setelah sudah di-ping, ini dinyalakan kembali ya Windows Firewall-nya. Nah, sudah. Ini. Jadi, virtual machine kita ini sudah bisa ping dari virtual machine ke host OS ataupun sebaliknya. Nah, seperti itulah cara menonaktifkan Windows Firewall. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu internal network. Nah, di sini saya akan memberikan simulasinya seperti ini ya. Jadi nantinya itu ketika menggunakan mode internal network itu kita tidak akan menghubungkan virtual machine dengan laptop kita. Jadi nanti kita hanya akan menghubungkan antar virtual machine. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengganti settingan networknya terlebih dahulu, diganti yang internal network. Nah, ini diganti yang internal network. Terus namanya nanti harus sama ya, kan ada dua virtual machine, jadi namanya harus sama. Di sini saya akan menamai innet saja. Oke. Terus yang satunya setting network. Di sini diganti yang internal network. Namanya juga sama. Terus oke. Nah, terus kita start. Nah, di sini ini yang Ubuntu ini saat proses booting ini akan berhenti atau tidak berhasil karena ini itu sedang merequest atau meminta IP dari DHCP server. Nah, tetapi DHCP servernya ini tidak akan memberi. Nih, outputnya start job is running for wait for network to be configured. Nah, ini artinya gagal ya teman-teman, tidak berhasil. Yang satunya juga akan gagal. Nah, caranya itu kita power off terlebih dahulu.
Terus nanti kita ganti settingan. Saya akan mengganti yang bridge adapter. Oke, yang satunya juga diganti ya teman-teman. Bridge adapter. Nah, oke. Terus kita start lagi. Nah, nanti karena sudah diganti harusnya sudah bisa ya. Nah, ya sudah bisa ya, sudah tidak berhenti lagi. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Silahkan kita login. Nanti kita akan melakukan perintah, yaitu perintahnya sudo nano strip etc strip netplan strip 00 terus ctrl enter 1 2 3 password enter. Nah, di sini terus yang di halaman 4 ini terus nanti ditulis, ketik saja, diganti yang 0, diganti 0, terus enter, spasi sampai sama dengan tulisan DHCP. Kita ketik terus titik 2, terus masukkan IP yang kita buat sendiri. Ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Misal 192.168.1.1 strip 24, atau enggak ya ini, atau apa nih ini, kita tulis ya. Nah, jika sudah dimasukkan IP-nya, kita ketik Ctrl X terus Y terus enter. Oke, ya ini sudah, sekarang tinggal Ctrl X. Nah, sudah, terus kita ketik sudo netplan apply, sudo netplan apply, terus enter. Nah, lakukan yang pada yang satunya, virtual machine satunya, sudo netplan apply, enter. Nah, terus langkah selanjutnya kita ping antar virtual machine, yaitu virtual machine yang ini itu ngeping pakai IP yang ini, terus yang ini pakai IP yang ini gitu. Kita coba ya, ping 192.168.1.1 enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Outputnya yaitu TTL. Kita coba pada virtual machine yang satunya. Kita ping 192.168.1.2, terus kita enter.
Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Nah, beginilah cara kerja internal network. Ya, sebelum kan tadinya kan settingan networknya kan bridge adapter. Nah, itu sebelum kita ping itu diganti dulu ke internal network. Mohon maaf tadi tidak saya rekam. Intinya seperti itu. Sebelum di ping kita ganti dulu settingannya ke internal network. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu pembahasan di bab 3 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.